Saya itu barusan disidang sama keluarga, dihajar, pokoknya di salah-salah gitu, goblok di sesat-sesat ke. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener kui keucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangking ngajar akun TNTR karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan gitu. Nah terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Karena ini masalahnya gini, ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari Sinau bareng kita memulai era ngaji perubahan. Sinau 10 tahun ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi ruh. Ya. Artinya kita jangan hanya berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh, gitu ya, ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh, dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama itu saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Coab di channel AADJ. Sebuah klarifikasi dan perminta maafan datang dari Cak Non MH Ainun Najib. Ini sebuah hal yang memang semestinya harus dilakukan, karena Cak Non ini dalam dakwahnya dan juga dalam ceramah-ceramahnya yang lebih diminati ataupun lebih dikonsumsi oleh generasi-generasi bangsa ini. Ini memang seharusnya. Kenapa? Karena sebelumnya beliau tidak selayaknya dia mengatakan suatu hal yang memang dari sekelas dia tidak semestinya dia katakan. Non ini memang dikenal seorang sastrawan, cendekiawan Muslim. Sejak dulu di zaman Bapak Harto, Cak Non ini sering memang membuat kontroversi dari gagasan dan pemikirannya, baik tentang politik ataupun tentang keislaman. Nah, semakin ke belakang Cak Non ini semakin banyak membangun dari panggung ke panggung, membangun generasi bangsa ini melalui gagasan-gagasan dan pemikirannya, dan itu menjadikan jiwa-jiwa yang resah, jiwa-jiwa yang dipenuhi pertanyaan tersebut mendapatkan suatu titik, mendapatkan jawaban dari sosok seorang Cak Non. Dan memang bangsa ini, Indonesia, memang harus dibangun dari segala bentuk aspek, terutama kejiwaan generasi bangsa ini. Dan Cak Non lebih memilih itu. Kita kenal Cak Non itu lebih membangun generasi ini, membangun moral bangsa ini melalui gagasan, pemikiran yang dikemas dalam dakwah yang diiring dengan gamelan-gamelan, dengan musik-musik gamelan, dan cukup berhasil mampu menjawab keresahan-keresahan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, terutama di kalangan para mahasiswa. Pernyataan yang sempat dinyatakan oleh Cak Non tersebut ini sangat sangat provokatif ya, provokatif, dan tak selayaknya generasi dan anak-anak muda kita diajari satu kebenaran yang masih merupakan asumsi menjadi suatu kebenaran yang harus dijadikan tolak ukur. Tetapi alhamdulillah beliau dengan besar hati, dengan besar jiwa
melalui video disertai oleh Mas Sabrang, beliau mengakui akan kesalahan tersebut, mengakui sesuatu yang tidak semestinya dia lakukan. Bahkan beliau sempat menyatakan bahwa saya sempat disidang oleh keluarga besar karena dianggapnya kurang bijak melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Dan beliau meminta maaf kepada anak-anak bangsa, orang-orang yang merasa tersakiti oleh bahasa-bahasa tersebut. Dan kita sendiri juga merasa sedikit lega dengan adanya permintaan maafan beliau, karena itu hal yang datang dari Cak Nun ini tidak semua kita anggap benar. Kenapa? Karena beliau sendiri menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan kekhilafan dalam ucapan. Jadi tak perlu diikuti oleh generasi bangsa dalam hal-hal sebuah kesalahan dan kekhilafan. Memang pada dasarnya manusia itu tempat salah dan khilaf, termasuk Cak Nun juga. Kita semua bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk Cak Nun, agar terus bisa memberikan mutiara-mutiara dalam jiwa-jiwa manusia yang sedang mencari jawaban atas keresahan-keresahan mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.